Uni Eropa akhirnya memutuskan untuk menerapkan tarif tambahan pada mobil listrik asal China setelah penyelidikan menunjukkan bahwa subsidi dari pemerintah China memberikan keuntungan yang tidak adil bagi produsen negara tersebut dan merugikan industri otomotif Eropa. Tarif baru ini menjadi kontroversial dan menuai keberatan dari beberapa negara. Lantas seperti apa tarif impor yang ditetapkan UE ke mobil listrik China? Langsung saja kita bahas dalam perang mobil listrik Uni Eropa versus China. Kita lihat slide yang pertama. Ya, Uni Eropa telah memutuskan untuk menaikkan tarif pada kendaraan listrik buatan China hingga 45,3%. Tarif tambahan ini secara resmi disetujui dan dipublikasikan dalam jurnal resmi Uni Eropa pada hari Selasa kemarin dan resmi mulai berlaku pada hari Rabu. Keputusan ini dibuat setelah lebih dari setahun meluncurkan penyelidikan anti subsidi. Komisi Eropa akan menetapkan tarif tambahan mulai dari 7,8% untuk Tesla hingga 35,3% untuk SAIC di atas bea masuk mobil standar Uni Eropa sebesar 10%. Komisi memperkirakan pangsa pasar merek China di Eropa telah meningkat menjadi 8% di bawah 1% pada tahun 2019 dan dapat mencapai 15% pada tahun 2025. Komisi mengatakan harga EV China biasanya 20% di bawah harga model buatan Eropa. Di sisi lain, Jerman, negara ekonomi terbesar Uni Eropa dan produsen mobil utama ini menentang tarif dalam pemungutan suara awal bulan ini, yang mana 10 anggota Uni Eropa mendukungnya, 5 menentangnya dan 12 abstain. Menurut komisi, dengan kapasitas produksi cadangan China sebesar 3 juta kendaraan listrik per tahun, 2 kali lipat dari pasar Uni Eropa dan tarif di Amerika Serikat dan Kanada sebesar 100%. Maka wajar ya kalau pasar yang dibidik untuk kendaraan listrik tersebut adalah Eropa. Tapi ternyata masih banyak perusahaan mobil listrik di Uni Eropa yang impor dari China. Kita lihat slide berikutnya. Ya, ini kalau misalnya kita lihat produksi atau produsen mobil listrik Tiongkok di Eropa bisa menghindari bea masuk baru yang telah diberlakukan di kota Belgia, Brussels, dan mengenakan tarif sementara antara 17% untuk BYD hingga 38% untuk SAIC yang memiliki MG pada kendaraan bertenaga baterai dari China. Namun untuk BYD, beban ini hanya sedikit lebih tinggi dari bea 10% yang sudah ada sebelumnya. Beberapa kelompok dengan dana besar akan berinvestasi dalam produksi di Uni Eropa seperti BYD dan juga Chery. Negara-negara Eropa bersaing untuk menarik lebih banyak produsen mobil China agar mengikuti langkah mereka dengan tujuan mengembangkan rantai pasokan lokal dan menciptakan lapangan kerja. Ini kita lihat di sini ada grafik perusahaan yang impor mobil listrik dari Cina ke Uni Eropa. Ini ada MG, Polestar, BYD, terus ada brand-brand Cina lainnya, ada juga Tesla, Dacia, BMW. Ini ada lagi dari international OEMs, lalu juga ada forecast for all Chinese dan juga ada untuk beberapa merek lainnya. Ini dari 2019 kita lihat BYD masih sangat sedikit sekali, dan kalau kita lihat dari 2020 dan sampai 2023 terus meningkat, bedanya dari warna kuning ini. Dan kalau misalkan kita lihat yang warna merah ini merupakan forecast all Chinese. Jadi bayangannya nanti ke depannya akan seperti apa dari sampai 2024 dan hingga 2027. Jadi memang semakin dari tahun ke tahun ini tentu saja akan terus meningkat barang-barang barang-barang China yang masuk ke Uni Eropa. Dan kalau misalkan kita lihat dibandingkan dari merek-merek Uni Eropa sendiri, ini yang berwarna biru ada BMW dan banyak merek lainnya lagi. Ini perbandingannya sangat sedikit sekali dengan brand-brand asal China. Ya pemirsa, lantas seperti apa dampak tarif ini bagi produsen Eropa? Kita lihat slide berikutnya. Ya, dampak tarif terhadap harga mobil belum kelihatan. Produsen mobil China dapat memproduksi mobil dengan sangat murah sehingga bisa menyerap tarif dalam bentuk keuntungan yang lebih rendah daripada menaikkan harga. Saat ini produsen mobil China menjual kendaraan mereka di luar negeri dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan di China. Hal ini menunjukkan bahwa China lebih memiliki keuntungan begitu ya daripada pangsa pasar, meskipun baru-baru ini mereka mengalami peningkatan pangsa pasar. Menurut perhitungan Rhodium Group, ini 5 dari 6 model BYD masih akan menghasilkan keuntungan di Eropa bahkan dengan tarif 30%. Jadi ada model BYD yang Seal, yang U-Comfort dijual seharga sekitar 21.769 euro di China, tetapi 41.990 euro di Eropa. Nah, model dasar BYD Seagull ini akan tiba di Eropa tahun ini, maksudnya di tahun depan dengan dijual harga sekitar 10.000 dolar di China. Lantas seperti apa tarif dari Uni Eropa ini dibandingkan dengan harga Amerika Serikat, dan sebenarnya seperti apa lagi nih respon China? Kita lihat slide berikutnya.
Amerika Serikat meningkatkan tarif pada EV asal China menjadi 100% dari 25% yang ada. Hal ini hampir memblokir semua impor EV China. Hal ini berbeda dengan tujuan Eropa ya, di mana pejabat Uni Eropa ingin agar mobil listrik yang terjangkau dari luar negeri ini dapat membantu mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 55% pada 2030, namun tanpa subsidi yang dianggap sebagai kompetisi yang tidak adil. Tarif yang direncanakan bertujuan untuk menyeimbangkan persaingan dengan memperkirakan ukuran subsidi yang berlebihan atau tidak adil begitu ya yang diberikan kepada produsen mobil China. Lantas seperti apa respon China dari adanya tarif ini? Kamar Dagang China untuk Uni Eropa ini mengatakan sangat kecewa begitu ya dengan tindakan Uni Eropa yang proteksionis dan sewenang-wenang serta kecewa dengan kurangnya kemajuan substansial dalam negosiasi untuk menemukan alternatif tarif. Dan Beijing meluncurkan penyelidikan sendiri nih tahun ini terhadap impor brandy, susu dan juga produk daging babi Uni Eropa sebagai balasan yang jelas. Jadi mereka juga menentang tindakan sementara Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia. Uni Eropa memandang Tiongkok sebagai mitra potensial di beberapa bidang, tapi juga sebagai pesaing juga nih, dan saingan sistemik. Tetapi anggota Uni Eropa tidak sepemikiran dalam tarif kendaraan listrik. Jadi ada Jerman, ini ekonomi terbesar Uni Eropa dan produsen mobil utama ini menentang tarif dalam pemungutan suara bulan ini, di mana 10 anggota Uni Eropa mendukungnya, 5 menentang dan juga 12 abstain. Kementerian Ekonomi Jerman mengatakan pada hari Selasa bahwa Berlin mendukung negosiasi Uni Eropa yang sedang berlangsung dengan China dan berharap adanya resolusi diplomatik untuk meredakan ketegangan perdagangan sambil melindungi industri Uni Eropa. Lalu para produsen mobil Jerman juga sebenarnya sudah mengkritik keras nih tindakan Uni Eropa, menyadari bahwa kemungkinan bea masuk impor China yang lebih tinggi pada kendaraan berbahan bakar bensin. Nah, tindakan ini dilakukan saat ribuan pekerja industri Jerman ini termasuk di pabrik pembuat mobil ini mogok untuk menuntut upah yang lebih tinggi lagi. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban mengatakan Uni Eropa sedang menuju perang dingin ekonomi dengan China. Di sisi lain, Asosiasi Mobil PFA Prancis ini menyambut baik ya bea masuk tersebut dengan menambahkan bahwa pihaknya mendukung perdagangan bebas selama itu adil.